Shalom, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu dengan saudari-saudari dalam program Lumen Biblika. Sebelumnya saudara-saudara, saya kembali minta maaf karena memang ada gangguan teknis secara audio ya. Jadi saya perhatikan 2 hari terakhir itu ada gangguan audionya. Nah, tadi malam saya coba setting ulang, puji Tuhan, harusnya ini tidak ada lagi kendala ya. Nanti saya coba cek lagi. Kalau misalnya masih ada terkendala, mau tidak mau mesti di pending dulu, kemudian mencari akarnya, di mana akar permasalahannya supaya audionya jauh lebih baik ya. Baik saudara-saudara, kemarin kita sudah belajar ya dari keempat Injil, yaitu masa-masa penampakan atau Yesus menampakkan diri kepada murid-murid kurang lebih dalam kurun 40 hari, yang pasti tercatat setidaknya 3 kali Yesus menampakkan diri kepada keseluruhan murid-murid ya. Saudara, kalau kita mau berbicara kebangkitan, ya khususnya kalau kita berangkat dari seperti yang saya sampaikan beberapa hari lalu, itu prioritas spiritual, yaitu yang pertama itu dikatakan di situ mengutamakan karunia yang utama, yaitu karunia yang membangun jemaat, dan yang lebih besar dari situ ialah mengasihi. Dan yang sangat penting, artinya dia adalah, kalau perbandingan ini important, very important, the most important, penting, lebih penting, paling penting. Nah, ini yang ketiga, sebab yang sangat penting itu yaitu berbicara tentang kematian, kebangkitan Yesus Kristus, dan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Kita sudah membahas ini kurang lebih hampir 1 bulan, kita membahas tentang seputar kebangkitan, dan saudara, memang kebangkitan itu sangat penting. Kebangkitan itu kita tidak bisa sepelekan. Kalau saudara masih ingat ketika kita memperingati hari Paskah, di mana hari Paskah itu kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, walaupun sering ada tendensi kesannya kebangkitan itu Paskah, kemudian kalau kematian itu Jumat Agung gitu. Kalau kita pelajari secara keseluruhan, Yesus mati dan bangkit pas pada hari Paskah. Karena Yesus hari pertama Paskah itu dia ditangkap dan disalibkan. Kemudian hari ketiga dia bangkit. Jadi pas pada hari Paskah. Saudara, ada beberapa poin yang perlu saya tegaskan, atau boleh saya katakan ini kesimpulan dari apa yang kita bahas, khususnya tentang kebangkitan ini. Ada beberapa poin yang saya sampaikan malam ini, pagi ini saya akan sampaikan 3 poin saja, kemudian besok 3 poin, sampai nanti beberapa poin yang kita bahas di sini itu semua kita simpulkan. Sebelumnya saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini buat pertolongan-Mu, buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini ya Tuhan kami bisa bangun
dengan sehat tanpa kekurangan apapun. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu dan pengurapan-Mu bekerja di tengah kami, menguatkan kami, membakar hati kami, membuat hati kami berkobar-kobar, membuat hati kami bersemangat. Bapa, Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk memahami firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami sepanjang hari ini, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayat 10. Kita sudah pernah baca ayat ini, bahkan sering kita bahas selama dalam kebangkitan, yaitu Filipi 3:10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasanya, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ada kuasa di dalam kebangkitan itu. Kebangkitan itu sangat powerful. Kebangkitan itu tidak bisa kita anggap hanya seperti orang-orang yang liberal mengatakan hanya mitos. Kebangkitan itu sangat esensial, sangat sentral di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kebangkitan itu adalah bukti puncak Yesus adalah Tuhan. The ultimate proof that Jesus is God. Itu adalah bukti yang paling puncak. Karena apa? Manusia yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkan kematian. Tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang bisa mengalahkan kematian. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa lepas dari kematian. Yesus satu-satunya. Dia yang berkuasa atas kematian. Bahkan kematian tidak sanggup menelan dia. Kematian tidak sanggup mengekang dia. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya katakan saudara bahwa kebangkitan itu adalah bukti puncak. The ultimate proof. Bahkan Rasul Paulus sendiri berkata, seandainya Kristus tidak bangkit, sia-sia. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita imani selama ini, semua sia-sia. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus bangkit. Dan inilah sebabnya penting dia menampakkan diri kepada murid-murid. Yaitu apa? Untuk membantah asumsi-asumsi. Ya, bahkan kita tahu bahwa Maria beserta murid lainnya beranggapan bahwa Yesus dicuri. Apalagi dengan gosip yang disebarkan oleh tentara Romawi pada saat itu. Itu sebabnya Yesus perlu menampakkan diri kepada mereka. Kalau versi Yohanes, setidaknya Yesus menampakkan diri 3 kali kepada mereka. Untuk membuktikan dia hidup. Sekali lagi saudara, dalam pembuktian ini, sekalipun kita bilang Thomas itu imannya iman Thomas gitu, tapi sisi lain saya sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena dia mau membuktikan secara fisik. Dia membuktikan secara fisik. Dan bagi saya pribadi, pembuktian Thomas itu satu peneguhan. Dan kita bisa melihat panggilan kepada Yesus setelah Yesus bangkit. Mereka panggil Tuhan. Tuhan. Bahkan kalau kita pelajari kemarin,
Ya, mereka nggak ada yang berani bertanya, siapakah engkau? Karena apa? Karena mereka yakin Yesus itu adalah Tuhan. Yang kedua, seandainya Kristus tidak pernah bangkit, maka saudara dan saya hidup di dalam dosa. Maka kebangkitan ini adalah satu garansi penebusan. Kalau tidak ada penebusan yang dikerjakan oleh Kristus, maka apapun usaha manusia itu pasti hanyalah kesia-siaan. Tanpa pengorbanan Yesus Kristus, usaha manusia hanyalah kesia-siaan. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Manusia berdosa terhadap Tuhan, maka cara Tuhanlah yang menyelesaikan dosa, bukan cara manusia. Seperti yang pernah saya katakan, kalau Anda bersalah terhadap saya, maka ketika Anda mau menyelesaikan masalah dengan saya, maka harus mengikuti apa yang saya mau. Lah, masa Anda yang bersalah, Anda yang ngotot, pokoknya seperti ini. Lah, kalau saya nggak mau gimana? Nah, itu sebabnya Tuhan sendiri yang memberikan kita garansi pengampunan, yaitu dengan kebangkitan Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus itu, penderitaannya, bahkan kematiannya di kayu salib itu untuk penebusan. Kebangkitan itu memvalidasi karya penebusan. Maka saudara dan saya diberi anugerah bukan karena kuat dan gagah kita. Ada tertulis, Yesus Kristus mati bagi kita. Bahkan ketika kita masih durhaka, disebut durhaka loh. Artinya kita ini adalah orang yang durhaka di mata Tuhan. Sekalipun kita tidak mengaku dosa, sekalipun kita belum meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan Yesus terlebih dahulu mati untuk saya dan saudara. Maka ada garansi pengampunan. Ingat saudara, saya katakan bahwa di dalam kejadian itu Adam dan Hawa harusnya mati, tetapi mereka tidak mati. Karena apa? Ada substitusi. Maka terjadilah penumpahan darah. Itu menjadi tipologi bagi saya dan saudara. Saudara dan saya yang harusnya disalib, tapi Kristus sudah menggantikan. Dan terjadi penumpahan darah. Sehingga pengampunan itu terjadi. Nyawa saya dan nyawa saudara sudah digantikan oleh Yesus Kristus. Yang ketiga, yaitu garansi pembenaran. Seperti yang saya katakan tadi, seperti ada yang tertulis, seandainya Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Saya bacakan kembali biar lebih jelas. Ayat 16 ya. Sebab jika benar memang tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percayamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jelas, karena tidak ada solusi pengampunan, maka manusia hanya bisa tinggal di dalam dosa. Oleh karena Kristus mati dan bangkit, maka ada garansi pembenaran, yaitu apa? Kita dibenarkan. Allah sendiri melakukan deklarasi bahwa kita tidak lagi bersalah terhadap hukum Tuhan. Karena apa?
karena Kristus sudah memenuhi atas nama kita. Yesus Kristus menggenapi untuk saya dan saudara. Maka kebenaran Kristus itu yang diimputasi menjadi kebenaran kita. Sehingga Allah Bapa memperhitungkan kita sebagai orang benar. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, maka kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan setiap hari. Seperti yang saya katakan berulang-ulang, saudara. Saya membuat channel ini, saya pribadi belajar firman Tuhan, saya juga mendorong saudara-saudara supaya kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Supaya kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara jangan berpikir, oh ya saya hanya mengejar saja. Oh tidak, saya pribadi pun saya belajar, saya mempersiapkan diri. Ya, kalau sekarang ini mungkin saudara lihat sedikit berbeda dengan yang lalu. Yang lalu ada PowerPoint-nya, kemudian kita lihat konteks, lihat grammarnya. Nah, itu kita lakukan dalam konteks-konteks tertentu kalau ada hal yang krusial. Nah, ya. Dan harapan saya, ya internet kami cepat pulih sehingga bisa mengupload lebih cepat. Sampai saat ini daya uploadnya masih lambat, oleh sebab itu durasinya itu 15 sampai 20. Baik saudara-saudara, pagi ini kita diingatkan kembali bahwa kebangkitan itu membuktikan Yesus adalah Tuhan. Kebangkitan itu adalah garansi pengampunan dosa. Kebangkitan itu adalah garansi kebenaran bagi kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.